Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rezan Faldan Faramdamani dengan NIM 180162435. Perkenalkan, nama saya Rafli Zafin Praditya dengan NIM 18016 24067. Nah, jadi di sini kita akan melakukan roleplay wawancara. Di sini ada saya sebagai HR-nya dan Rafli sebagai pelamarnya. Pelamar interviewnya. Berikut videonya. Assalamualaikum Pak. Betul dengan saudara Rafli Zafirin. Betul Pak. Selamat datang di PT Rawat Priwit. Jadi Anda ini sebelumnya pernah bekerja di bagian customer service juga di Iya, PT ya? betul. Karena saya pernah bekerja di bagian customer service di PT sebelumnya. Berdasarkan CV kamu yang saya lihat nih, di sini track record kamu lumayan bagus nih. Kita langsung aja ya. Jadi selama ini Anda pernah nggak kayak melampaui ekspektasi pelanggan buat bantu mereka? Bisa ceritain situasinya nggak? Atau tindakan Anda atau hasilnya apa? Kalau ekspektasi pelanggan dan ekspektasi pelanggan, pertama saya pernah ada pelanggan yang mengalami kendala ya di bagian wifi-nya nih error gitu. Udah dicoba dibenerin tapi nggak bisa. Saya sebagai customer kan pasti kalau pelanggan ngobongin pasti nadanya mungkin keras ya Pak, karena dia lagi kendala jaringan segala macam. Apalagi itu berulang kali kan Pak. Nah, gimana saya posisi pelanggan tersebut tuh, saya langsung menghubungi teknisi, dan karena dia udah berulang kali yang salah, jadi si teknisi tersebut itu saya minta untuk ditambah lagi anggota yang membenarkannya. Jadi bukan dilihat dari wifi di rumahnya aja, mungkin dari si tiang listriknya itu atau dari kabel-kabel listrik yang di luar, sambungan di luar. Jadi saya arahkan seperti itu. Kemudian saya kasih beritahu juga si customer saya kalau bakal di maintenance untuk perihal semuanya. Jadinya dia bisa, dan alhamdulillah gara-gara pelayanan saya seperti itu, dia jadi puas dan memberikan rating yang baik di PT sebelumnya. Berarti respon pelanggan pada pelayanan saudara bagus ya? Alhamdulillah bagus Pak. Oke, baik. Oke, saya juga pengen tahu nih. Saya pengen kamu ceritain pengalaman kamu tuh saat harus menghadapi pelanggan yang emosional atau marah. Gimana tuh cara Anda berkomunikasinya? Untuk pelanggan yang seperti itu, pengalaman saya pernah di waktu dahulu PT sebelumnya itu sekitar 2 tahun yang lalu, itu sempat dia marah-marah karena sedang mengalami kendala yang sebetulnya itu di luar kendali kita, tapi kita bisa menghandle. Nah, gimana cara berhubungan dengan dia, komunikasi dengan dia, pendekatan saya melakukan pendekatan yang sabar, nggak menjawabnya juga dengan tenang, nggak yang seperti diburu-burukan, dikasih pengertian juga gitu. Jadi saya ngebuat suatu situasinya dan kondisinya tenang dulu dengan lewat telepon itu, seperti itu. Apakah respon Anda membuat pelanggan menjadi tetap setia atau berpindah ke provider lain saat itu? Alhamdulillah, customer yang saya pegang selama ini, beberapa customer, kebanyakan mungkin sekitar 90% itu tetap stay sama pelayanan kami. Jadi mereka semua kasih bintang 5 ke pelayanan kami. Oke, selanjutnya selama Anda bekerja di PT sebelumnya, apa sih kasus tersulit yang pernah Anda tangani sebagai customer service? Dan langkah apa yang Anda ambil? Dan gimana hasilnya? Kasus tersulit itu yang pernah saya alamin, dia ini sebenarnya kasus tersulit tuh lebih ke arah orang ya Pak, yang sulit untuk dikasih taunya, bebel. Jadi ketika kita udah ngarahin seperti ini, tapi ada aja dari dianya yang alasannya seperti ini gitu, banyak lika-likunya tuh banyak. Justru itu gimana cara kita dalam kondisi seperti itu, kita mempersuasi orang supaya dia bisa ngikutin apa yang kita mau, apa yang kita bilang, dia ikutin semuanya biar ya kondisi wifi-nya berjalan seperti normal lagi gitu Pak. Itu menurut saya lebih ke arah sulit mempersuasi orang aja Pak, dibanding
teknis wifi ini sebenarnya. Oke, baik, segitu saja pertanyaan interview kali ini. Ditunggu follow up-nya ya. Oke, baik, terima kasih Pak.